Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, di bulan April ini kita lanjutkan untuk analisa income statement laporan keuangan tahun 2024 yang sudah mulai banyak dikeluarkan ya, Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan kita akan evaluasi untuk income statement tahun 2024 saham-saham bank digital ya. Kemarin sempat habis tahun pandemik itu wah heboh sekali ini. Setelah itu wake off-nya selesai, strukturnya habis sudah. Apakah dia kembali ke akumulasi? Nanti kita akan lihat secara teknikal, secara wake off, secara volume price analysis. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu income statement tahun 2024 dengan Sankey diagram. Lalu wake off dan tadi saya sampaikan volume price analysis. Apakah ini sudah bottoming? Lalu kita lihat rotasi saham relatif terhadap composite foreign asingnya, apakah akumulasi. Terakhir, nanti Bapak Ibu nonton sampai akhir, kita akan lakukan korelasi dan cek volatilitas ketiga saham ini, bagaimana korelasi mereka, siapa yang paling volatil, siapa paling profit. Nanti kita cek dari volatilitas untuk pergerakan sahamnya ya. Sementara untuk Sankey income statement tentu net income yang paling besar yang kita cari. Baik, hanya tiga ya Bapak Ibu. Ada beberapa sebenarnya eh, bank digital yang ada di market. Tapi Arto masuk Kompas 100, BBI mau masuk Kompas 100, Agro keluar dari Kompas 100 ya. Ini Agro nih skocinya anak dari Bank BRI, namanya Bank Raya sekarang ya. Baik, nanti itu yang kita lakukan. Nanti kalau sisanya kalau ada waktu kita tarik datanya, kita buat Sankey diagram juga. Tapi untuk evaluasinya kita adu tiga ini dulu ya. Oke, disclaimer-nya video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia ya, tentu dengan suka dukanya. Nanti kita akan lihat Sankey diagram untuk melihat perusahaannya di income statement-nya Bapak Ibu ya. Kita coba visualisasikan, simplifikasikan. Justru kalau tidak detail jangan jadi pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau mau detail Bapak Ibu bisa baca. Yang kedua, kalau ada beda-beda sedikit, ini 1 miliar atau 500 juta, kalau di laporan keuangan anggap aja sama ya Bapak Ibu. Kita ambil yang besarnya saja. Kalau beda-beda sedikit mungkin pembulatan-pembulatan. Oke? Nanti kalaupun ada yang kurang-kurang atau salah-salah karena ini saya bukan ahlinya, saya backgroundnya geofisik dan saya trading saja Bapak Ibu, mohon maaf nanti ya. Nanti silakan komentar aja kalau perlu saya perbaiki akan saya perbaiki. Karena ini kan dia otomatis pakai Python, dia kumpulin data, dia generate image sendiri, ya tentu banyak kekurangan. Oke, disclaimer on, Tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Kita gunakan income statement ini, laporan keuangan bukan untuk kita masuk ke pasar saham, tapi untuk menyeleksi, paling nggak kita tahu perusahaan mana yang profit ya. Saya saat ini tidak pegang bank digital, sudah keluar ya Bapak Ibu secara trading. Kalau saya sih kalau melihat ketemu saham yang sedang jatuh-jatuhnya tapi dia berhasil memberikan income net profit 1 triliun baru tertarik ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu trading tanpa money management dan tanpa trading plan, dengan segala keterbatasan kita sebagai retail, yakinlah cenderung ke gambling ya Bapak Ibu. Makanya kita harus jadikan dia sebagai trading as a business, harus punya trading plan, harus punya money management, harus punya risk management, harus punya plan A, plan B, plan C gitu lah ya. Karena perubahan sekarang kan dengan adanya perang dagang, perubahan itu volatilitas sangat tinggi, perubahan kadang-kadang apa yang terjadi di pasar Amerika dan terdampak ke pasar saham Indonesia itu berubahnya sangat cepat. Oke, jadi nanti akan coba kita lihat secara komprehensif. Bapak Ibu, jangan lupa kalau Bapak Ibu nanti mau melakukan akses Telegram ini, Bapak Ibu bisa akses Telegramnya. Linknya ada di deskripsi video. Hati-hati kalau link bukan dari deskripsi video, hati-hati saja ya. Telegram channelnya silahkan join, ada juga di deskripsi video, sosial medianya silahkan di follow, nanti akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, share and like, mudah-mudahan banyak yang menonton, mendapatkan informasi hingga membantu dalam memutuskan untuk investasi atau untuk trading. Oke, sebelumnya kita masuk ke Sankey diagram dan analisa Wyckoff, volume price analysis, kita lihat dulu sentimen
industri perbankan digital di Indonesia tahun 2024. Oke, nanti akan kita lihat ke depannya bagaimana sekilas. Kita lihat gambaran umum saja bahwa di tahun 2024 pertumbuhan transaksi digital, penetrasi bank-bank digital luar biasa, Bapak Ibu. Banyak bank yang keluar ya, mulai bank Saku lah, mulai bank Neo, mulai bank Amar, mulai apalagi banyak lah pokoknya yang tersedia. Buka bank Superbank, ya, Superbank sama MTech ya Bapak Ibu. Cara bukanya simple, aplikasinya cukup stabil, suku bunga menarik kalau yang ngejar bunga, ada yang ngejar transfer gratis lebih 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 nyaman ya, nggak repot dan segala macamnya lah ya Bapak Ibu. Kinerjanya beragam dari yang profitnya luar biasa seperti di bank digitalnya Bank BCA Blue luar biasa, dan sampai yang banknya Alo ya, banknya dari digitalnya Bank Mega ya, yang sekarat juga ya masih belum bisa memberikan profit. Terus tantangan likuiditas dan persaingan ketat. Jadi karena persaingan ketat, bank digital ini menawarkan suku bunga ada yang 10%, 8% jauh di atas LPS ya Bapak Ibu. Dan sekarang inovasi layanan luar biasa Bapak Ibu, Open API, Bank as a Service, ya segala macam untuk UMKM yang gampang sekali kayak Bank Neo ya. Ada untuk UMKM-nya dan segala macam. Semuanya bisa dibuat dengan simpel sekali dengan teknologi. Prospek ke depan ya Bapak Ibu, tentu ke depan ini milenial dan generasi Z dia menjadi pengguna aktif dan mereka sangat ini dengan teknologi ya, dengan handphone semua lebih simpel bagi mereka. Males juga datang-datang ke perbankan untuk buka tabungan, isi-isi formulir, males ya sekarang, langsung-langsung saja. Jadi berikutnya potensinya sebenarnya yang belum tersentuh dengan perbankan ini cukup besar ya, 48% dari populasi kedepannya tentu lebih besar dengan milenial ini, dengan Gen Z. Mereka bisa membuka rekening dengan simpel sekali ya, peraturan juga tidak terlalu rumit ya. Risiko tentu ada risiko cyber ya, kebocoran data menjadi ancaman. Terus ketiganya yang berikutnya adalah ketidakmerataan infrastruktur internet di daerah 3T ya, terluar ya dan sebagainya, terbelakang dan inilah maksudnya jauh dari mana-mana. 3T ini infrastrukturnya dulu sempat bakti dari itu tapi bermasalah. Jadi mudah-mudahan kedepannya kalau bisa penetrasinya bagus ya Bapak Ibu, maksudnya suku bunga juga tidak terlalu tinggi, cost of fundnya tidak terlalu tinggi, saya rasa cukup ini cuman ya orang kadang-kadang sebagai second opsi saja, tetap punya bank mandiri, tapi dia juga punya bank digital, tetap punya BCA, tapi punya bank digital dan sebagainya ya. Oke, itu sentimennya Bapak Ibu, masih cukup bagus. Kalau dari prospek bisnisnya, cuman memang likuiditas saja ketat. Ya, kalau orang nggak tertarik dengan suku bunga, ya tidak mau juga. Karena sekarang perbankan besar juga sudah membuat apps juga ya, tidak terlalu ini juga. Baik, kita akan lihat nanti dengan Sankey diagram. Perintahnya adalah SGF, kode sahamnya. Nanti dia akan keluar Sankey diagramnya untuk mempermudah Bapak Ibu, bagi orang seperti saya yang rumit merasanya membaca laporan keuangan, terlalu jelimit, saya lebih fokus bagaimana menyiapkan trading plan dan bagaimana eksekusi trading plan. Mungkin informasi ini membantu dengan visualisasi, tidak menghabiskan waktu banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga begitu, simple dia melihat Sankey diagram. Dan jangan lupa nonton tutorialnya, sudah ada, ya nanti saya lampirkan di deskripsi video. Sekarang Bapak Ibu, informasi workshop Trading as Business untuk level basic dan intermediate, basic 38, 39, kita akan adakan di bulan Mei. Silakan Bapak Ibu pilih, kita nih semi private ya, 6-10 orang, oke, maksimum kursi yang tersedia 12 orang ya. Lebih dari itu tidak nyaman ya, saya tidak suka juga. Dulu awal-awal rame ya, kita sempat pindah ke tempat yang lebih luas, 20 orang, tidak terlalu nyaman ya. Jadi 10 orang, 12 orang itu udah maksimum. Kalau 6 orang kita jalan. Oke, kini bagaimana kita menyusun trading plan Bapak Ibu, ini bersama dulu teman-teman saya di sekolah SBM ITB.
kita biasa di sekolah bisnis kan bikin bisnis plan dan sebagainya. Nah, ini pengalaman saya juga di trading saham kita buatlah. Dan setiap ada batch ya, biasanya ada tambahan ilmu terus berkembang hingga ada beberapa orang yang resiting. Dia sudah ikut lagi gitu. Nah, kali ini kita akan belajar ada tambahan tentang trading saham Amerika. Ada yang bertanya, Pak, setelah belajar ini apa masih tetap bisa belajar? Setelah ikut workshop, ada workshop grup, ada grup alumni, tenang ya, Bapak Ibu, tenang. Kita tetap bisa belajar, orangnya tidak terlalu banyak, diskusinya bisa enak. Oke, silakan itu masih ada tersisa beberapa. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Di Telegram botnya Bapak Ibu bisa akses ada di deskripsi video. Yang pasti dia harus bot ya Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan WA. Kalau ada yang nawarkan DL Kuan tapi ke WA, jangan percaya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai untuk bank pertama, Bank Arto, Bank Jago ya Bapak Ibu. Dulu ya namanya Bank Arto, transformasi dulu Bank Arto. Sekarang menjadi Bank Jago, Bank digital. Cukup leading juga dia di market. Sekarang kita mulai dengan SKF Arto. Kita lihat laporan keuangannya Bapak Ibu. Jadi untuk Arto ini, kalau kita lihat di top line-nya, dia memberikan revenue 2 triliun ya Bapak Ibu, meningkat 9% dari tahun lalu. Ada cost of revenue-nya di sini bunga pada segala macam 499 miliar ya. Jadi kalau untuk financial ini memang cost of revenue-nya harus dilihat lebih detail ya, karena definisinya mungkin berbeda dengan bisnis yang lain. Lalu ada gross profit dari revenue setelah dikurang cost of revenue maka menjadi gross profit 1,5 triliun, turun dia sedikit. Operating expense 1,3 triliun, ini saya tidak tahu apa yang membuat sebesar ini, mungkin OPEX-nya, mungkin server, apa segala macam ya. 7%, mungkin gaji masuk di sini juga. Turun ya, turun 7% menjadi 1,3, dia terjadi penghematan. Nah, operating profit-nya tersisa 181 miliar ya. Ini pun sudah meningkat 79%. Bayangkan ya, tahun lalu cuma berapa? Dan ada non operatingnya 1 miliar. Ini harus dicek lagi ya. Kalau lihat tanda merahnya sih dia expand ini. Jadi 181 dikurang 1 miliar, maka sisa income before tax-nya 180 miliar. Ini sudah meningkat 91%. Bayangkan tahun lalu itu berapa nih, cuman ya padahal harga sahamnya sudah naik, pas lagi FOMO-nya naik sangat tinggi. Net profit-nya 129 miliar, ini meningkat 79% dan mereka bayar pajak dari income before tax-nya 51 miliar. Ini juga meningkat 183. Jadi ini dia Bapak Ibu untuk income statement. Jadi di top line-nya dia menghasilkan 2 triliun, di bottom line dia net profit-nya 129 miliar. Oke, kita lihat dengan Speedo Arto. Bagaimana speedometernya? Dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Arto. Rotasi saham relatif terhadap komposit yang menguat, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Arto ini menguat dalam beberapa hari, sebentar lagi dia masuk ke S3 ini, maka dia bisa kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Oke, kita lihat struktur besarnya. Kalau lihat struktur besarnya, saya yakinkan Arto ini sudah selesai wake off utamanya ya. Tinggal nanti kalau bermain, Bapak Ibu jangan berharap dia tinggi-tinggi amat karena banyak yang nyangkut. Itu saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu ingin penjelasan lebih detail, nanti silakan ikut workshop volume price analysis and wake off structure ya. VPM Arto. Karena untuk menjelaskannya butuh waktu yang cukup lama ya. Di kelas saya bisa jelasin. Nah, ini dia. Jadi Arto ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Dia balik lagi ke akumulasi. Jadi nanti mungkin 3.860 sudah bisa exit dulu 50%, sisanya mungkin 10.000 keluar. Tapi ya sementara ini kalau dia masih bolak-balik dengan income statement seperti itu, 3.860 sudah cukup lumayan profitnya. Volumenya menghilang kalau dalam monthly ya. Kita lihat bulan terakhir kita belum cukup, masih tanggal 15. Kita lihat VPA weekly Arto. Kesimpulannya, wake off utamanya sudah selesai ya. Jadi silahkan diingat-ingat apa yang diajarkan di workshop bagi yang sudah mendapatkan ini. Kita mencari saham-saham yang belum ya, yang belum.
Oke, marking down, dia ini ada ke bawah ya, ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, ini ciri-cirinya. Kalau struktur utama sudah selesai, dia akan bergerak di sini saja dan volumenya memang kita lihat tidak signifikan. Kita cek dengan VPA Arto. Untuk daily, apakah kita bisa entry? Ya, kita bisa. Entry selalu bisa, Bapak Ibu. Ini adalah selling climax, authorization secondary test. Dia tes, Bapak Ibu. Dia punya low 1225. Kalau kita mau masuk, anggaplah ini bottoming. Karena kita lihat sejak tahun lalu, ya, sejak apa nih, Oktober, volumenya tuh gitu-gitu saja. Jadi kalau mau main juga main cepat saja. Kalau mau buy, Bapak Ibu, di sini ada gap. Turun ke bawah, kita buy di gap ini. Stop loss 1215 ya. Jadi jelas. Stop loss di mana? Jualannya di mana? Kita VBP Arto. Kita jualannya pakai di sini saja. Nanti kalau gapnya Bapak Ibu bisa pakai chart evol. Jualannya di mana? Ini banyak nih jualan. Kalau mau jualan sih saya cenderung melihat ini. Ini disebut dengan candle ini disebut dengan sell mother candle atau di sini atau di tengah-tengahnya. Jadi target kalau lihat supply zone ya ini 2800 jual. Tapi di sini kan sebenarnya ada supply. Nah, supply ini nggak kelihatan di bawahnya. Pas dengan ini. Jadi kalau di sini kena 2600, jual 50% ya. Jadi Bapak Ibu lumayan nih beli di 1300, jual di 2600. Profitnya kan 100%. Kalau dikasih sama bandarnya. Kita lihat foreign flow. Arto. Bagaimana asingnya di Bank Jago ini, Bapak Ibu bisa lihat asingnya dulu sempat masuk besar di bulan September, tapi sesaat saja. Lalu itu dia menghilang, keluar kecil, besar, masuk kecil, keluar kecil. Nah, di sini mulai terdeteksi akumulasi. Penutupan kemarin, asing yang masuk kecil saja 0,3 miliar, dalam 5 hari ada net buy 5 miliar. Dalam 20 hari ada net buy 45 miliar. Dan lumayan nih sebenarnya trennya sudah up karena 20 hari sudah net buy. Cukup signifikan dibanding hari ini. 60 hari dia net buy 25 miliar. Tapi dalam 1 hari masih terdeteksi net sale 43 miliar. Oke, itu Bank Arto. Kita lanjut dengan Bank Agro. Kita ketik SKF Agro. Ini anak perusahaan Bank ini ya Bapak Ibu. Bank BBRI. Kalau Bank BBRI, Bank Raya namanya sekarang Bank Agro ini kita lihat dia di top line memberikan profit 1 triliun. Profit revenue-nya 1 triliunnya Bapak Ibu ini sudah meningkat 17%. Cost revenue-nya ada 473 miliar meningkat juga 17%. Ini dia stabil saja. Gross profit-nya 572 meningkat juga 17%. Operating expense-nya meningkat besar. Nah, ini yang harus dipertanyakan, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan operating expense-nya sangat-sangat besar? Ya, sangat-sangat besar. Luar biasa ini. Katanya bank digital, ya. Kalau bank digital harusnya cost operating expense-nya itu murah. Nah, ini harus Bapak kita tanyakan ke sana. Nggak tahu juga karena saya bukan ahlinya. Nanti kalau Bapak Ibu tahu, silakan komentar saja di sini. Nah, ini memberikan operating profit-nya 52 miliar. Ah, ini perlu berhati-hati peningkatan-peningkatan ini. Kalau dari minus dia dulunya, ya agak perlu perhatikan. Tapi angkanya benar ya. Oke. Nah, 52 operating profit-nya adalah 52. Lalu ketemu, oh ternyata dia punya operating income entah dari mana. Itu 3 miliar. Nah, ini operating profit ditambah 3 miliar, maka income before tax-nya meningkat menjadi 55 karena ada tambahan dari income. Di 55 miliar adalah income before tax, maka sini agak beda sedikit nanti. Dari 55 miliar dia bayar tax dulu 4 miliar, lalu sisa net profit-nya 51 miliar. Ini kalau mereka tidak bisa membuat penghematan besar-besaran, efisiensi bank digital percuma aja menjadi bank digital ya. Bank digital itu artinya dia tidak perlu buka office, kantor, pegawainya juga tidak perlu rame-rame gitulah ya. Kita lihat dengan Speedo Agro. Tidak terlalu suka saya kalau lihat polanya begitu. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Untuk Bank Agro kita cek dengan Star. Dia bukan Kompas 100 ya Bapak Ibu. Kompas 100 cuman BBYB dan Arto. Agro dia menguat secara daily, composite-nya Agro ini menguat, nggak tahu ada apa Bapak Ibu. Kita lihat dengan VPA Monthly Agro.
dia dikelola oleh Bank BBRI. Kalau lihat kos-kosnya, saya dulu sempat install aplikasinya, ya mahal lah ya Bapak Ibu dibandingkan dengan BCA Blue jauh. Jadi sempat juga dia menikmati euforia bank digital Bapak Ibu. Ini adalah akumulasi wake off kecil, baru dia wake off besar. Nah, karena wake off besarnya sudah terjadi, tidak mungkin dia bisa naik ke atas lagi. Bapak Ibu sadar-sadar diri, kita harus mungkin dia setinggi-tingginya, lihat di sebelah sini mungkin sampai 1000 udah jagolah ya. Udah cukup. VPA Weekly Agro. Pasti banyak bertanya, Pak, kenapa itu? Nah, penjelasannya cukup panjang ya. Penjelasan cukup panjang. Biasa di kelas saya jelasin itu. Harus nunjukin data, harus nunjukin buku-buku teorinya. Dia marking down. Kita lihat bottomingnya, sinyalnya kemarin lihat ada penguatan memang. Volumenya nih yang belum cukup untuk memvalidasi. Kita lihat dengan VPA Agro. Tapi paling nggak dia sudah profit lah ya Bapak Ibu. Sudah dari operasinya dia sudah memberikan profit. Kita lihat dia turun, marking down ya Bapak Ibu. Masih turun-turun bawah, ini masih belum kelihatan bottomingnya. Jangan sampai close di bawah 155. Kalau masih close ya dia turun terus ke bawah. Kita lanjut dengan foreign flow untuk agro. Nanti bagian terakhir kita adu tiga-tiganya. Asing di agro kecil saja Bapak Ibu. Ya kecil saja. Kalau mau lihat asing juga tidak akan signifikan juga lah pengaruhnya terhadap bank agro ya. Cuma 0,65. Tidak sampai 10 miliar malah. Oke. Itu dia untuk bank agro. Kita lanjut dengan bank Neo Commerce BBYB. Kita cek dengan SKF BBYB. Sebenarnya gebrakan bank BBYB ini cukup menjanjikan juga ya, dengan penetrasi pasarnya. Saya juga pengguna ya Bapak Ibu. Dia bisa jual emas di dalam. Banyaklah gambar-gambar kucing, gimmick-gimmicknya lumayan banyak itu. Oke, kita lihat income statement Bank Neo Commerce full year 2024. Di top line-nya dia memberikan revenue 2,7 triliun. Ini sudah turun. Tetapi lagi-lagi ya, meskipun dia memberikan gross profit 2,7 triliun sama. Nah, ini enak nih. Aneh nih. Cost of fund-nya tidak ada, langsung gross profit ya Bapak Ibu. Nggak tahu, saya ini nggak ketemu nih. Jadi cost of revenue tidak ada. Dari revenue itu otomatis menjadi gross profit bagi dia. Nah, gross profit ini ada operating expense-nya 207,13. Besar sekali. Masya Allah ini. Kalau bank digital harusnya efisien lah kayak bank BCA gitu ya. Bank Blue BCA tuh efisien dia. Jadi profitnya besar. Ini bayangkan operating expense-nya sebesar ini. Saya tidak tahu kejelasannya apa. Tidak tahu suka juga kalau polanya begini. Bayangkan dari 2,7 triliun operating profitnya itu cuman 28 miliar. Ini bayangkan ya Bapak Ibu sebesar ini apa saja. Mungkin dia masih tahan membangun infrastruktur. Tapi oke lah ya, kita lihat tahun depan bagaimana. Kalau tetap besar memang tidak efisien berarti bank digital ini ya. Atau pemikiran saya salah ya. Dari 28 miliar ini non operating expense-nya 10 miliar sekitar gitu ya. Ya sekitar lah, mungkin 9 miliar atau apa ya. Sekitar gitulah, atau 11 miliar. Nah, 28 kurang, ya ini kalau dikurang 9, maka jadi 19. Ini koma-komanya, ini maksud saya, jangan dipaksakan untuk, Pak ini nggak sama nih. Ya ini ada koma-koma belakangnya, sama sajalah ya, disamakan saja, maklum. Karena dia pembulatan. Oke, income before tax-nya 19 miliar Bapak Ibu. Dari 19 miliar ini, ini juga harus ini. Sebenarnya sama saja ya, dia bayar, ini 21 harusnya. Ini ya dikurangi harusnya jadi 18 ya. Sekitar di situ lah. Ini karena pembulatan aja Bapak Ibu. Apalagi kalau dilaporkan dalam dolar ya. Maksudnya sekitar gini kecil-kecil lah. 19 miliar atau 18 miliar atau 21 miliar. Oke. Bapak Ibu bisa cek kembali. Jadi ini dia untuk Bank Neo. Sankey diagramnya kecil. Struktur OPEC-nya ini saya nggak terlalu paham ya. Oke, kita lihat dengan Speedo BBYB. Dari speedometernya dia berada di zona grid, artinya untuk penutupan tanggal 17 dia demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star BBYB. Dia masuk kompas 100.
Dia menguat Bapak Ibu relatif terhadap penguatan komposit, dia bergerak di zona grid, tapi ini mulai-mulai ada berbelok, mungkin tidak sekuat kemarin-kemarin. Kita lihat dengan VPA monthly BBYB. Kita lihat. Ya, ini siklus Wyckoffia sudah besar, sudah terjadi. Kalau kita lihat ya, Wyckoffia itu ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Ya udah selesai. Dia akan lanjutkan, cuman lanjutnya kita nggak tahu waktunya kapan dan jangan berharap dia sampai 2800 lah. Ya nanti kita rasio-rasionya sampai mana saja ya. Nanti harus lihat. Mungkin di sini 500 sudah cukup. Itu BBYB. Kita cek dengan VPA. Weekly BBYB. Kita harus lihat chart ya. Percaya bahwa sulit untuk ke sana ya. Karena supply-nya banyak. Oke. Ini marking down, marking up, akumulasi, distribusi, marking down. Ini mungkin ada siklus kecil dalam daily, artinya main fast trade saja. Kalau ini dia ada akumulasi dalam 3 minggu terakhir, masih belum kemana-mana, tidak kelihatan, kita pakai daily. Maaf, nggak usah pakai editan lah, nanti ini ada batuk saya, anggap aja lah itu. Perjuangan menganalisa. Oke, setinggi-tingginya Bapak Ibu, 300 ini sudah cukup saja Bapak Ibu, jangan berharap jauh-jauh banget. Kalau lihat ke bawah tidak ada gap, ini adalah selling climax, ya, selling climax, auto reaction, ini secondary test, dia naik ke atas, low, high, high low, higher high, mudah-mudahan dia turun sampai di sini, bisa buy, naik lagi higher high, mudah-mudahan bergerak, tapi setinggi 300 udah cukup. Bapak Ibu saya rasa, karena volumenya ini tidak ada yang signifikan besar sekali enggak. Kalau close di bawah 148 atau close di bawah 146, exit ya. Selanjutnya kita pakai foreign flow, PIF BBYB. Bapak Ibu ketikkan di robotnya PIF BBYB. Berikut ini chart foreign flow untuk Bank Neo Commerce Bapak Ibu. Ini sepertinya banyak yang nyangkut di atas ini. Ini ada besar, ini beritanya isu pembelian, isu aku nggak tahu lah Bapak Ibu. Oke ya, asingnya tidak signifikan Bapak Ibu, kecil saja. Ya, paling nggak sampai 10 miliar. Artinya walaupun tampak net buy, tapi dia kecil tidak signifikan. Artinya banknya tidak, mungkin asing tidak signifikan. Daripada rumit-rumit pikirin asing, langsung aja price, discount, everything, volume validate. Oke, terakhir kita akan adu ketiga-tiganya, melihat volatilitas dan kita akan cek korelasinya. Untuk melihat volatilitas Bapak Ibu cek di Telegram botnya, ketik PVM mulai Arto, Agro, BBYB. Nah, ini bank-bank digital lainnya Bapak Ibu bisa tambahkan. Ya, apa? Bank Amar, Bank Aladin ya, kayak gitu bisa tambah sini. BBHI ya kayak gitu. Oke, untuk volatilitas, kalau kita lihat BBYB paling volatil, Agro yang paling stabil, Arto di tengah-tengah. Oke, semua tiga-tiga bank ini underperform, jatuh daily average return-nya sudah kalah oleh composite performanya. Mudah-mudahan mereka tidak lama lagi ini bottoming ya. Kita cek dengan PCM. Sedih juga ya kalau dulu belinya di pas euforia itu. Kok ini? Kok tercopy? Ya, ini ya. Tercopy. Portfolio correlation map. Kita lihat bagaimana korelasi mereka. Tinggi sekali. Jadi Bapak Ibu kalau punya Arto jangan beli BBYB. Begitu sebaliknya. Kalau sudah punya BBYB jangan beli Argo. Korelasinya tinggi. Naik bareng, turun bareng. Resikonya tinggi. Satu aja. Cari bottoming main cepat. Itu kesimpulan untuk BBYB untuk ini ya. Untuk bank digital. Jadi bank digital ini Bapak Ibu kalau saya melihat, pertama ada yang sudah profit. Seperti Arto sudah mulai menjadi profit. Terus yang kelihatan juga tadi itu di Bank Neo sudah bisa menghasilkan profit. Sebenarnya Bank Agro juga bisa menghasilkan profit. Cuman masalah struktur mereka cost-nya tinggi sekali. Ya, dalam pikiran saya mereka bisa efisien dengan tidak adanya pembukaan cabang. Cuma cabang itu kan mahal sekali. Tetapi mungkin cost of fund dari mereka pertarungan untuk mendapatkan biaya dana pihak ketiga, persaingan mendapatkan pihak ketiga, mereka harus mengeluarkan
bunga yang lebih besar. Tapi kan banyak gimmick juga ya Bapak Ibu ya. Mereka kerja sama-sama toko-toko ya bayarkan diskon untuk narik pelanggan dan sebagainya. Artinya cost untuk merekrut customer lah. Jadi kalau sudah stabil ya mungkin itu bisa berkurang nanti kalau kalau penggunanya sudah banyak, loyal ya, rutin, depositonya bertahun-tahun, mungkin aman ya. Suku bunga sudah bisa diturunkan, mungkin beberapa bank digital menurunkan suku bunga nggak kayak dulu-dulu lagi. Mudah-mudahan kedepannya prospeknya cerah. Oke, Bapak Ibu, itu dia analisa kita adu net profit saham-saham bank digital. Juga kita lihat Wyckoff-nya, volume price, foreign flow, korelasi, dan sebagainya. Kalau kurang lengkap, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, lakukan analisa. Kalau untuk detailnya seperti di aftermarket close analysis. Jangan lupa sekali lagi subscribe ke channel YouTube ini, share dan like Bapak Ibu supaya bertumbuh juga channelnya, ramai juga yang mendapatkan manfaat dari informasi ini. Sampai berjumpa di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.